Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku Jiglisius. Hari ini aku akan ngebahas sama kalian pembahasan tentang retinol, terutama buat pemula. Belakangan ini memang banyak banget yang DM sama aku, terutama setelah aku sering ngebahas tentang skincare di TikTok. Salah satu pertanyaannya adalah kapan bisa mulai pakai retinol, terus udah gitu siapa aja sih yang harus pakai retinol, tips and triknya kayak gimana. Karena beberapa DM yang bilang bahwa mereka baru berumur 19 tahun udah pengen pakai retinol, belum punya basic skincare tapi pengen pakai retinol. Nah, ini aku akan ngerangkum poin-poinnya yang kayaknya sih udah pernah aku bahas di beberapa video aku, tapi aku rangkum supaya kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa nonton video ini singkat, padat, dan jelas, dan pasti kalian langsung dapat poin-poinnya. Sebelum ke videonya, aku mengingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, ini kayaknya udah jadi rahasia umum dan semua orang udah tahu, tapi memang masih aja banyak yang nge-DM aku dan menanyakan hal ini. Retinol itu nggak cocok untuk pemula. Nah, maksudnya apa sih? Ya, kalau belum pernah pakai retinol, berarti pemula dong dalam bidang retinol. No, maksudnya itu adalah retinol nggak cocok buat kalian pemula yang baru mulai pakai skincare, yang bahkan kalian aja nggak punya basic skincare kalian yang cocok. Kalau penasaran tentang basic skincare, aku juga ngebahas soal basic skincare ini. Banyak yang DM sama aku, beberapa orang bahkan ngefotoin produk skincare yang baru dia beli dan dia nanya, "Kak, aku beli ini semua, cara pakainya gimana?" Ini nggak satu orang ya. Jadi kebanyakan orang tuh mereka beli dulu skincare-nya karena termakan oleh review-review yang ada di sosial media, tapi nggak tahu cara pakainya apa. Itu tuh skincare-nya banyak banget, bisa sampai 8, bisa sampai 10, sampai nanya ini cara pakai yang benernya gimana sih. Nah, ada baiknya kalau kalian mau beli skincare, kalian cek dulu cara penggunaannya gimana. Kalau belum pernah pakai skincare, kalian buang jauh-jauh pemikiran menggunakan retinol. Jadi retinol ini nggak cocok untuk pemula. Jadi bagusnya kalian cek dulu basic skincare apa yang cocok di kulit wajah kalian. Baru deh setelah itu kalian cari retinol yang cocok. Yang kedua, jangan gunakan retinol setiap hari. Retinol itu adalah kandungan turunan dari vitamin A. Itu tuh lumayan keras sih menurut aku. Apalagi kalau misalnya kalian nggak terbiasa pakai retinol. Jangan begitu, misal gini nih, hari pertama pakai retinol, kulit aku bagus banget nih. Hari berikutnya misalnya kalian udah kasih jeda 4 hari, terus kalian lihat, ih hasilnya bagus banget. Terus nagih, oke aku tambahin deh retinolnya jadi dipakai setiap hari. Karena nanti biasanya akan jadi ada limit sampai si kulit kalian tuh justru malah nggak kuat pakai retinol. Terus yang ketiga, jangan campur retinol pakai zat-zat eksfoliasi seperti toner AHA BHA atau produk-produk dengan kandungan acid lainnya ya. Kalau aku sih biasanya jarang nge-layer retinol karena yang aku lakukan itu biasanya pakai retinol, setelahnya aku cari moisturizer yang benar-benar melembabkan kulit wajah aku, baru besok paginya aku pakai serum yang mengandung vitamin C supaya hasilnya lebih maksimal. Setelah serum vitamin C, wajib banget pakai sunscreen. Nah, tapi kalau buat kalian yang kekeh banget, harus di layer serumnya, pokoknya harus dibarengin. Kalian bisa nge-layerin retinol ini bersamaan dengan kandungan peptide. Nah, yang berikutnya juga, tips yang bisa aku kasih sama kalian adalah kalian gunakan retinol di permukaan kulit wajah yang kering. Kalau misalnya nih, kalian kan pakai serum hyaluronic acid itu dalam keadaan kulit yang masih lembab-lembab basah gitu, kalau retinol gunakan di kulit wajah yang kering. Aku pernah nyoba pakai retinol dalam keadaan si kulit kita itu masih kayak lembab-lembab lucu gitu, terus aku bandingin dengan saat aku pakai retinol saat kulit kita udah kering gitu, dan menurut aku hasilnya jauh lebih maksimal saat aku pakai di permukaan kulit yang kering. Nah, aku mau nge-share cara penggunaan retinol ini. Yang pertama dengan sistem sandwich. Aku pernah baca sistem sandwich ini dari Dr. Z. Jadi caranya kalian pakai moisturizer. Yang biasanya moisturizer ditaruh di akhir, ini tuh dipakai moisturizer dulu, terus ditunggu, udah gitu kalian pakai retinol, baru pakai moisturizer lagi. Jadi pakai retinol di antara moisturizer. Terus yang kedua, kalau misalnya kulit kalian kering dan kalian khawatir dengan kulit kalian bisa melakukan double toning. Kayak misalnya pakai toner
toner dulu, terus udah gitu pakai toner lagi, baru itu tonernya pakai yang ngehidrasi ya. Baru setelah itu kalian pakai retinol dan pakai moisturizer. Normalnya kalau misalnya kulit kalian udah cocok dan baik-baik saja, ya udah kalian tinggal pakai toner, udah gitu kalian pakai serum retinol, abis itu pakai moisturizer. Tips yang dua tadi aku sebutin bisa dicoba kalau misalnya kalian pemula dalam retinol. Dan balik lagi ya, namanya skincare itu nggak ada yang pasti benar, pasti salah. Kalian harus nyari dan ngulik sendiri yang mana yang paling cocok di kulit wajah kalian. Pakai retinol tuh harusnya segimana sih? Apa harus banyak? Apa harus sedikit? Dari yang aku baca-baca, pakai retinol itu cukup seukuran kacang polong. Walaupun sejujurnya aku biasanya pakai lebih dari itu sih. Biasanya aku pakai sekitar 3 tetesan sampai 4 tetesan supaya bisa kerasa merata banget di wajah. Tapi disaraninnya seukuran kacang polong pun katanya cukup. Nah, yang nggak ketinggalan juga, kalau misalnya kalian pakai serum retinol, setelahnya kalian wajib pakai moisturizer yang melembabkan dan juga melembutkan kulit. Wajib ya, supaya si retinolnya itu terkunci, bisa penyerapannya maksimal di kulit wajah, dan kulit wajah kita juga kelembabannya terjaga. Untuk hasil yang maksimal, seperti yang aku bilang tadi di awal, besoknya kalian bisa pakai serum vitamin C, supaya hasilnya lebih maksimal dan kulit wajah kita lebih cerah dan juga lebih sehat. Nah, sekarang kita bahas dosisnya. Untuk dosisnya sendiri, kalau dari aku pribadi, kalau kalian mau mulai pakai retinol itu, dalam catatan sudah menemukan basic skincare ya. Nah, kalian itu bisa memulai dengan 1 minggu sekali pakai retinol. Retinol itu wajib dipakai di malam hari ya. Nggak boleh dipakai di siang hari karena kandungan vitamin A-nya itu sensitif terhadap sinar UV, jadi wajib dipakai di malam hari. Kalau misalnya kalian baru mulai pakai retinol, kalian bisa pakai retinol ini seminggu sekali, kalian cek efeknya di kulit wajah kalian. Kalau ternyata, wah kulit aku ternyata udah bersahabat nih sama retinol, hasilnya maksimal banget nih, kulit aku jadi lebih glowing, lebih sehat, lebih plumpy, kalian bisa naikin dosisnya. Tapi jangan langsung, misal kalian naikin yang sebelumnya 7 hari sekali, bisa kalian mulai dengan 5 hari sekali. Sampai akhirnya nanti kalian menemukan bisa berapa hari sekali. So far aku pribadi pakai retinol itu dosisnya udah bisa sampai di 2 hari sekali, dan menurut aku itu cukup sih. Aku nggak merasa harus banget setiap hari. Aku udah nyobain pakai retinol setiap hari di malam hari, tapi aku malah takut sendiri, takutnya nanti kulit aku ada limitnya sampai nanti jadi breakout dan malah nggak kuat pakai retinol. Jadi ya 2 hari sekali pun cukup. Nah, ini tips yang terakhir yang paling penting, nggak boleh dilewatkan dan harus kalian perhatikan baik-baik karena ini adalah kuncian banget. Kalau misalnya kalian nggak cocok pakai retinol, terima aja. Jangan dipaksain, kalian udah coba berbagai macam percobaan, kalian udah coba berbagai macam merek retinol, dan ternyata kulit wajah kalian memang nggak mau aja gitu kerja sama dengan retinol. Jadi breakout, jadi jerawatan, jadi kayak merah-merah, sensitif, sakit, perih gitu. Mending berhenti menggunakan retinol, nggak apa-apa. Retinol tuh nggak harus banget kok, nggak wajib banget kok. Masih banyak kandungan-kandungan skincare yang sebenarnya bagus dan juga bisa cocok di kulit wajah kalian. Berikutnya, coba fokus cari skincare yang cocok di kulit wajah kalian dan nggak perlu pusing-pusing. Pokoknya kalau memang nggak cocok sama retinol, jangan pakai, kita cari solusi yang lain. Oke? Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Aku berharap video ini bisa membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, sehingga kalau kalian mau pakai skincare itu nggak cuman langsung templok-templok aja, nggak langsung banjir-banjir aja. Jadi setidaknya video ini bisa jadi referensi buat kalian. Kalau misalnya masih ada yang ditanyain, belum jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung DM aku di Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!